Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Fita Rahma dengan NPM A1M0200055. Saya berasal dari kelas 4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Pokok pembahasan hari ini yaitu A. Konsep dasar manajemen kurikulum, B. Ruang lingkup manajemen kurikulum, C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, D. Komponen kurikulum, E. Perencanaan kurikulum, F. Model implementasi kurikulum, G. Pengembangan isi kurikulum, H. Evaluasi kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan pencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar, kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Menurut Andang, MBS, manajemen berbasis sekolah, merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pembangunannya sebagai berikut. A. Prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta ada yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. B. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. D. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. E. Efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikaitkan memiliki tingkat efisiensi tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pendidik, peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
Pengembangan kurikulum. D. Komponen kurikulum menurut Sanjaya. Komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. E. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rustam adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. 3. Landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, landasan di dalam perencanaan kurikulum yaitu kekuatan sosial perlakuan, pengetahuan, serta pertumbuhan dan pengembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3. 1. The Concrete Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. 3. Model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. G. Pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum yaitu terdapat dalam gambar 1.5 pengembangan isi kurikulum ini. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program yang dievaluasi, yaitu 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan, 2. Proses perencanaan dan pengembangan, 3. Proses implementasi atau pelaksanaan, 4. Proses evaluasi kurikulum dan perbaikan. Selanjutnya, menurut Scriff, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.